Al-Quran tak berbicara khilafah, iya. Di buku ini saya membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak berbicara tentang khilafah. Apapun ayatnya, kita bisa ambil contoh. Teman-teman Hizbut Tahrir bisa membuktikan di dalam ruangan ini. Berikan kepada saya satu kitab tafsir yang mengindikasikan secara jelas, sore, bahwa khilafah itu ada di dalam Al-Quran. Saya bisa tantang itu, karena di dalam buku ini saya berkesimpulan bahwa tidak ada dalil di dalam Al-Quran ya yang berbicara tentang khilafah. Khalifah iya. Khalifah itu salah satu syarat i'tiqad di dalam kitab Ajizah Daulatul Khilafahnya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi syarat pertama itu adalah khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Tapi Hizbut Tahrir ketika kita tanya misalnya apa arti bahasa Arab dari presiden? Nah, yang dimaksud rata-rata dari khalifah itu adalah pemimpin tertinggi dunia. Nah, jadi kita ketika berbicara terus bahasa Arabnya presiden kita itu apa? Maka ada salah satu tulisan di dalam website Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak mengakui bahwa Presiden Jokowi itu adalah seorang presiden. Nah, kira-kira ini seperti apa gitu loh. Jadi menurut saya bahwa janganlah agama diproyeksikan sebagai suatu institusi politik, apalagi sekedar dibuat legitimator untuk suatu kekuasaan semata. Ya, itu poin pentingnya yang ingin saya sampaikan. Di dalam makalah saya sudah jelaskan secara tuntas siapa-siapa orang yang ingin mendirikan negara khilafah itu. Termasuk saya menyoal tentang sumpah khilafah. Ya, kira-kira ini bisa disebut makar atau tidak? Ya, mengganti sumpah pemuda dengan sumpah khilafah. Ada satu pendapat yang menjadi penutup saya kali ini, yang tokoh itu sering dikutip dan dijadikan inspirator oleh Hizbut Tahrir, bahwa seakan-akan Kewapa Hasbullah itu orang yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Saudara-saudara, dalam hukum Islam yang pedomannya ialah Al-Quran dan Hadis, maka di dalam kitab-kitab agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tercantum 4 hal tentang Imamul Azam dalam Islam, yaitu bahwa Imamul Azam di seluruh dunia itu hanya satu, seluruh dunia Islam, yaitu Indonesia, Pakistan. Nah, pada akhirnya Kewapa Hasbullah mengatakan segala imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah imam daruri, baik imamul azam maupun daruri. Seperti Bung Karno misalnya, kita bisa anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah waliul amr. Nah, seharusnya ketika mengapa orang-orang NU misalnya, Muhammadiyah dan lain sebagainya yang mendukung dan mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden, ya, menganut konsep seperti ini. Ini berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, oleh karena itu di tengah hiruk pikuk Indonesia ini, yang paling penting yang saya tekankan adalah bukan soal negara khilafah atau bukan. Yang pertama yang ingin saya terapkan adalah bagaimana kita seorang muslim menerapkan tentang keteladanan. Ini yang penting. Jangan sampai kita terlalu memprioritaskan tentang hal-hal yang sifatnya formalitas, ya, atau undang-undang korupsi Islam. Tidak perlu pakai Islam, karena anti korupsi itu pun sudah Islam. Jadi jangan semua kita tuh mau pakai serba Islam. Misalnya HP Islam. Jadi tidak boleh HP Cina, HP Jepang, ya, atau jilbabnya jilbab Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak usah terlalu hal-hal yang semuanya itu harus sifatnya formalitas. Ya, terkadang kita ketika menuntut hal itu terlalu formalitas, kita terlalu berat untuk memikulnya. Lebih baik kita dulu di dalam diri kita yang kita terapkan secara utuh, bersyariatlah secara luas-luas untuk diri Anda, tetapi berlemah lembutlah ketika kepada orang lain. Karena ukuran keberagaman satu orang dengan orang lain itu tidak semuanya sama. Ya, misalnya sekarang kita ini ingin mendirikan negara khilafah, tapi di Facebook saya dianggap kafir. Terus bagaimana seperti itu? Atau misalnya kita mendirikan negara khilafah alamin haji nubuwah, tapi di Facebook saya sering dikatakan bahwa saya
anti syariat Nabi. Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi untuk menerapkan negara khilafah? Lebih baik dulu yang kita atur, ya. Kalau kita memang sanggup, ya, baru kemudian kita meluas kembali. Nah, setelah keteladanan kita, yang saya prioritaskan adalah membela kaum lemah, membela kaum lemah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penegakan keadilan itu harus kita lakukan. Jadi kalau keadilan sudah kita terapkan, sebenarnya tanpa khilafah pun itu sudah bisa jalan. Karena inti persoalan kita saat ini adalah tentang keadilan. Keadilan itu adalah hikmah daripada hukum itu sendiri. Nah, teman-teman bisa baca secara tuntas di dalam buku saya ini, yang pada intinya adalah bahwa tidak ada satupun dalil Al-Quran yang bisa kita jadikan argumentasi untuk mendirikan negara khilafah. Ya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.